Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Nama saya Naura Syifazliana dari SMP BPI 1 Bandung. Kali ini saya akan membawakan resensi sebuah buku yang berjudul Balada Putri Hijau, karya Galukania Anindita. Buku ini diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2023. Jumlah halamannya tidak terlalu banyak, hanya 78 halaman, sehingga cukup ringan untuk dibaca, terutama bagi remaja. Saya memilih buku ini karena ingin membaca kembali kisah kuno Nusantara yang telah dilupakan. Buku ini bukan hanya menghadirkan judul yang indah, tetapi juga menyimpan pesan yang penting, terutama tentang keberanian perempuan untuk tetap teguh pada pendiriannya dan menyuarakan haknya. Kisah Balada Putri Hijau diangkat dari hikayat Putri Hijau yang berasal dari sastra Aceh. Ceritanya berlatar di dua kerajaan, yaitu Kerajaan Delhi dan Kerajaan Aceh di wilayah Lengkat Medan. Tokoh utamanya adalah Putri Hijau, seorang putri raja yang sangat cantik. Karena kecantikannya, Raja Aceh jatuh hati kepadanya dan langsung melamarnya. Sayangnya, Putri Hijau menolak, sebab ia masih berduka atas wafatnya sang ayahanda. Penolakan ini membuat Raja Aceh tersinggung, hingga akhirnya ia memutuskan menyerang negeri Delhi. Sejak saat itu, kehidupan Putri Hijau yang tadinya penuh kebahagiaan berubah menjadi penderitaan. Dan kisahnya pun berakhir dengan tragis. Kalau kita lihat dari unsur intrinsiknya, tema ini adalah mengenai harga diri dan hak perempuan atas pilihan hidupnya. Tokoh Putri Hijau digambarkan cantik, lembut tetapi tegas. Ada juga Raja Sultan Sulaiman yang bijak dan dermawan, serta Raja Aceh yang keras kepala, ambisius dan egois. Cerita ini memiliki alur maju dari suasana tenang, munculnya konflik sampai akhirnya pada penyelesaian masalah. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah hormati hak perempuan dan juga jangan menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kehendak. Dari sisi ekstrinsiknya, buku ini memberikan gambaran bagaimana budaya patriarkis di masa lalu yang membuat perempuan tidak memiliki hak. Namun, tetap ada nilai budaya yang bisa kita ambil, yaitu kesetiaan, kehormatan, dan juga perjuangan cinta. Yang menarik dari cerita ini adalah penulis menyampaikannya dengan bahasa yang modern, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca masa kini, tetapi tetap terasa nuansa sastra budayanya. Menurut saya, buku ini mempunyai banyak kelebihan. Misalnya pada bahasanya yang mudah dipahami, karakter Putri Hijau yang digambarkan kuat, dan ceritanya memperkenalkan kembali sastra tradisional kepada masyarakat sekarang. Bahkan dengan halaman yang tidak banyak, cerita ini tetap memberikan kesan yang mendalam. Namun, ada juga kekurangannya. Beberapa bagian terasa repetitif, tokoh Raja Aceh yang kurang digali secara mendalam, dan akses bacanya agak terbatas karena lebih mudah ditemukan dalam bentuk digital. Dari cerita ini, saya menyimpulkan bahwa kesombongan hanya akan berakhir pada kehancuran. Raja Aceh kehilangan segalanya karena memaksakan kehendak. Sebaliknya, Putri Hijau memberi teladan kepada kita bahwa menjaga harga diri dan keberanian untuk berkata jujur sangatlah penting, meskipun itu penuh risiko. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Pernikahan itu harus berlandaskan pilihan pribadi dan cinta yang jujur, bukan karena harta, kekuasaan, atau tekanan dari pihak lain. Jadi, Balada Putri Hijau bukan hanya sebuah kisah klasik, tetapi juga cermin bagi kita untuk tetap menjaga harga diri, keberanian, dan kebebasan memilih jalan hidup. Sekian ringkasan buku dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjadi inspirasi untuk tetap berani menyuarakan keberanian dan tetap menjaga prinsip hidup. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.